harus memilih alat analisis. Ini sebagai alat untuk memecahkan masalah atau memecahkan kasus kita. Nah, di dalam kuantitatif kita sering mengenal ada 3 alat analisis. Yang pertama adalah alat analisis regresi atau regression analysis. Nah, regresi ini ada regresi sederhana, ada juga regresi berganda atau multiple regression. Regresi sederhana itu diterapkan ketika variabel independennya 1, variabel dependennya 1. Itu namanya pakai regresi sederhana. Nah, kalau independennya lebih dari 1, pakai namanya regresi berganda atau multiple regression. Tapi ya tetap saja regresi-regresi juga gitu. Cuman dia variabel independennya lebih dari 1. Regresi ini adalah untuk hubungan variabel sederhana yang hanya terdiri dari variabel independen dan dependen, variabel bebas dan terikat. Kalau hanya ada 2 variabel independen dan dependen. Kalau cuma 2 begitu, maka dia regresi sederhana, tapi kalau independennya lebih dari 1, maka kita akan menggunakan multiple regression atau regresi berganda. Nah, ketika kemudian ada interveningnya, maka sudah memakai namanya analisis jalur atau path analisis. Jadi path analisis ini digunakan jika terdapat variabel intervening atau antara dengan jumlah sampel di bawah 100 responden. Bisa itu. Kalau di atas 100 itu yang bagus sudah pakai SEM, karena SEM itu memang ada kriterianya. Tapi sekarang ini data kurang dari 100 itu sudah bisa disiasati dengan SEM. Saya sampaikan sekali lagi, saat ini data kurang dari 100 pun bisa pakai SEM. Tapi nanti tekniknya SEM-nya itu bertahap. Jadi hubungan strukturalnya dulu dikerjakan, baru setelah itu model pengukarannya. Bisa juga serempak kalau memang variasi datanya baik. Jadi misalnya 80 gitu, 90 atau di bawah itu tapi data variasinya baik, SEM bisa bekerja kadang-kadang. Tapi idealnya di atas 100. Oke. Itu adalah alat analisis jalur atau path analisis. Nah, kemudian yang berikutnya adalah alat analisis yang memang dikembangkan untuk menyempurnakan regresi dan jalur supaya hasil penelitiannya itu menjadi lebih dalam, yaitu structural equation modeling atau SEM. Nah, jika struktur variabelnya kompleks, ada moderator atau ada intervening gitu ya, data sampel di atas 100 responden, ini pendapat umum ya, ini tidak kaku ya, karena dalam kasus-kasus tertentu saya sering mengolah data itu di bawah 100 pun bisa jalan gitu. Bisa jalan. Jadi ini tidak kaku, tapi kebanyakan itu di atas 100 untuk menghasilkan analisis yang simultan, yaitu bagian luar riset dan inti riset, yaitu menggabungkan antara model struktural dan model pengukuran. Jadi di dalam SEM itu sudah ada regresinya atau sudah ada analisis jalurnya gitu. Cuman disempurnakan dia dengan model pengukurannya. Karena regresi dan jalur itu adalah model struktural. Nah, itulah alat analisis yang bisa kita pilih. Saya berharap kita semua bisa mengupgrade untuk berusaha menggunakan SEM. Itu ya. Dan softwarenya macam-macam gitu. Softwarenya macam-macam. Salah satu softwarenya yang bisa digunakan yaitu SPSS dan AMOS. SPSS dan AMOS ini satu pabrik ya, punya IBM. Jadi dikeluarkan SPSS dulu, kemudian dibuatlah AMOS. Nah, AMOS itu enak itu untuk mengerjakan SEM karena kan bisa didesain dalam bentuk grafis, dalam bentuk gambar. Ketika ngolah datanya gampang, ketika membaca data juga gampang. Kalau cuma pakai SPSS,
itu tidak bisa untuk model pengukuran, untuk hubungan struktural bisa, tapi outputnya bentuknya tabel-tabel. Nah, kadang-kadang membaca tabel itu orang itu kan tidak begitu paham. Tapi kalau gambar kan enak, langsung lihat, oh ini gambar variabelnya, oh ini panahnya pengaruh, oh ini koefisiennya, begitu. Itu jauh lebih memudahkan kalau kita itu dengan SPSS dan AMOS. Ketika mengerjakan regresi dan analisis jalur, itu juga bisa dengan SPSS dan AMOS. Kerjakan dengan SPSS, AMOS-nya itu untuk menggambar, supaya hasilnya bisa dalam bentuk grafis gitu. Oke, jadi begitulah ya alat analisis regresi, analisis jalur, dan perkembangan terkininya adalah menggunakan SEM. Saya akan memberikan gambaran kepada Bapak Ibu semua apa tadi yang dimaksud dengan bagian luar riset dan inti riset. Bagian luar penelitian dan bagian inti penelitian. Ini untuk bisa menjawab keunggulan dari alat analisis SEM. Misalnya, penelitian saya mengajukan 3 variabel. Variabel kompetensi, motivasi, dan kinerja. Atau pengaruh kompetensi terhadap motivasi dan kinerja pegawai di mana gitu misalnya. Kalau pakai judul pengaruh ya kayaknya sama semua ya. Karena ya pakai perspektif atau konteks teoritis. Kalau fenomena judulnya bisa beda-beda. Gitu. Tapi teori yang dipakai sama-sama saja gitu. Oke. Nah, ini adalah bagian luar riset. Artinya, kalau kita ingin mengungkapkan pengaruh kompetensi terhadap kinerja, pengaruh kompetensi terhadap motivasi, dan pengaruh motivasi terhadap kinerja itu signifikan atau tidak, itu baru bagian luarnya saja. Dan itu alat analisa cukup pakai regresi analisis jalur, karena ini ada intervening, ada jalur langsung dan tidak langsung. Itu cukup gitu. Nah, padahal sebenarnya yang kita teliti sesungguhnya di lapangan sesuai dengan kuesioner yang kita desain, kita itu tidak langsung menanyakan kompetensinya seperti apa, tidak langsung menanyakan kinerjanya seperti apa, tidak juga langsung menanyakan motivasinya seperti apa, tapi kita menanyakan bagaimana indikator-indikator dari setiap variabel ini. Ya, misalnya kompetensi itu nanti ada pengetahuan, keterampilan, motif, ada konsep diri, ada sifat misalnya. Nah, itu sebenarnya yang sedang diteliti. Tapi kalau kita pakai regresi, kita hanya mengukur variabel. Jadi sebenarnya yang diukur itu bukan variabelnya, tapi indikatornya. Nah, kalau makanya di dalam SEM itu variabel ini disebut sebagai variabel laten. Tidak unobservable sebenarnya, variabel yang tidak diobservasi sebenarnya. Gitu. Nah, karena yang diobservasi adalah nih, ya, misalnya kompetensi. Yang pertama indikatornya adalah pengetahuan. Nah, terserah Bapak Ibu pakai teorinya siapa. Kalau ini teori Spencer and Spencer. Kemudian yang diukur adalah, yang diteliti adalah keterampilan. Kemudian yang diteliti berikutnya adalah konsep diri. Yang diteliti berikutnya adalah motif. Yang diteliti berikutnya adalah sifat. Nah, sebenarnya ini yang sedang kita teliti. Angka-angkanya itu nanti angka 1 sampai 5 itu ada di sini. Pengetahuannya berapa dia ya, keterampilannya berapa dia ya, konsep dirinya berapa, motifnya berapa, sifatnya berapa. Sudah baik atau belum baik, atau cukup atau tidak baik. Itu sebenarnya yang diteliti adalah di sini. Makanya variabel ini kalau dalam SEM itu disebut variabel laten. Unobservable. Sesungguhnya bukan ini yang diobservasi. Yang diobservasi adalah indikator-indikator ini. Itu. Ini kita mulai masuk ke inti riset. Makanya variabel-variabel ini disebut sebagai bagian luar sebenarnya, Mas. Oke, yang berikutnya. Motivasi. Motivasi kalau kita pakai teorinya Maslow misalnya ya. Yang pertama itu kan physically ya. Materi.
apakah dia itu bekerja karena dorongan materi, apakah dia bekerja karena sosial ya, kebutuhan sosial, rasa aman. Ini kalau Maslow harusnya terbalik ya, rasa aman dulu ya, kemudian baru kebutuhan sosial. Kemudian yang berikutnya adalah penghargaan. Kemudian yang berikutnya yang tinggi, yang paling tinggi, apakah motivasi dia bekerja itu karena aktualisasi diri. Nah, sesungguhnya inilah yang diteliti, bukan motivasinya gitu. Yang berikutnya misalnya kinerja adalah kualitasnya, kuantitasnya, atau inovasinya, misalnya begitu. Kalau dunia kedokteran mungkin ditambah lagi ada akurasi segala macam gitu ya. Karena kalau memberi obat itu tidak boleh salah, memeriksa tidak boleh salah, misalnya begitu. Nah, jadi Bapak Ibu, yang diteliti kita itu sesungguhnya adalah indikator-indikator ini. Nah, indikator-indikator inilah disebut sebagai observable variable, variabel-variabel yang diobservasi. Kalau ini disebut unobservable, tidak yang diobservasi, atau disebut dengan variabel laten. Oke, berikutnya. Nah, nanti kita kalau menggunakan SEM, kita akan tahu semua ini, pengetahuan ini berapa nilainya, bobotnya berapa. Sehingga ketika ada pertanyaan di akhir penelitian begini, oh ternyata hasil penelitian saya, kompetensinya itu kurang baik. Apa yang harus diintervensi? Kalau pakai regresi, analisis jalur nggak bisa menjawab. Memang dia regresi aljabar itu ada deskriptif, tapi dia tidak ada bobot, tidak ada loading faktor. Sehingga kita tidak bisa membuat skala prioritas. Nah, kalau pakai SEM di sini nanti muncul nih bobotnya berapa, mana yang paling penting menurut responden. Oh, yang paling penting ternyata adalah sifat. Berarti kalau kompetensinya kurang baik, yang harus diintervensi, yang harus diperbaiki adalah sifatnya. Dia pendidikannya sudah tinggi, keterampilannya sudah mahir, filosofi hidupnya sudah bagus, motivasinya bagus, tapi sifatnya nggak bagus, kebiasaan-kebiasaannya nggak bagus. Nah, kalau kita pakai SEM, kita bisa kasih rekomendasi sampai sedetail itu. Itulah makanya pentingnya kita memilih alat analisis yang paling baik atau yang paling tepat.